Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat karunia-Nya dan kesehatan kepada kita bersama. Selawat beserta salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja kita masuk ke judul ceramah yakni berbakti kepada kedua orang tua. Ada sebuah ungkapan yang sudah tidak asing bagi telinga kita yakni surga berada di bawah telapak kaki ibu. Yang artinya jika kita mengkehendaki surga, maka kita harus menghormati kedua orang tua kita, terutama ibu kita, dan juga harus memuliakan bapak kita. Kalau kita benar-benar tulus menyayangi dan mencintai orang tua serta menempatkan kepentingan orang tua di atas kepentingan sendiri dan menjadikan diri kita ini sebagai tempat tumpuan hidup kedua orang tua kita, insya Allah jalan hidup kita menjadi lancar, banyak berkah dan penuh kebahagiaan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjalankan roda kehidupan ini dilalui dengan sangat mulus, pasti akan diperlukannya keberbaktian kepada orang tua tanpa hambatan sebagai keluarga utuh yang sakinah mawadah warahmah. Sebaliknya, kalau kita biasa-biasa saja terhadap orang tua, tidak ada perhatian khusus terhadap kedua orang tua, maka jalan hidup kita pun biasa-biasa saja. Orang tua kita adalah sebagai wakil dari Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Kalau kita menyepelekan orang tua kita, maka Allah juga akan menyepelekan kita. Apalagi kita sampai berani menghina orang tua, menentang perintahnya, dan juga tidak menghargai orang tua. Sudah pasti Allah akan murka kepada kita. Barang siapa yang berani dan tidak memuliakan kedua orang tuanya, maka kehidupan sehari-hari seseorang tersebut akan banyak mengalami kesulitan hidup, menderita lahir dan batin, serta selalu ditimpa permasalahan dalam banyak hal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara abaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanhar huma wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyentuh selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau jika salah satu di antara keberadaannya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam peliharaanmu, maka sesekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perbuatan yang mulia. Surat Al-Isra ayat 23. Dalam surat At-Tur juga dijelaskan bahwa kamu diberi balasan terhadap apa yang kamu kerjakan. Yang ayatnya berbunyi, lauha fasbiru aw la tasbiru sawaun alaikum innama tujzauna ma kuntum. Yang artinya kamu diberi balasan terhadap apa yang kamu kerjakan. Surat At-Tur ayat 16. Mengingatkan kita bahwa balasan dari murka Allah tidak mesti harus menunggu hingga kiamat nanti, namun banyak yang langsung dirasakan saat masih di dunia bagi hamba-hambanya yang berani melawan dan menyia-nyiakan kedua orang tuanya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, semua perbuatan dosa balasannya ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendaknya hingga dari kiamat, kecuali dosa menyakiti hati orang tua. Karena sesungguhnya azab perbuatan tersebut disegerakan atas pelakuannya sewaktu masih hidup sebelum mati. Hadis riwayat Tabrani. Begitu pentingnya menjadikan diri sebagai tempat berpijak, tempat tumpuan hidup orang tua. Islam telah menempatkan kebaikan dan sikap hormat kepada orang tua berada satu tingkat di bawah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama orang tua tersebut dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling besar haknya untuk dimuliakan bagi perempuan adalah suaminya, dan orang yang paling berhak dimuliakan bagi pria adalah ibunya. Salah satu pesan Rasulullah kepada para istri, ingatlah sikap dan perilakumu terhadap suamimu akan menentukan nasibmu ke surga atau ke neraka. Hadis di atas berarti bahwa seseorang perempuan harus berbakti kepada suaminya dan pria harus berbakti kepada ibunya.
Para istri hendaklah menjadi istri yang solehah, yang membantu dan mendorong suaminya untuk memuliakan orang tuanya, khususnya kepada ibunya, dan para suami hendaknya bijaksana memudahkan istri memuliakan orang tuanya juga. Coba renungkan, apakah kita semua ini sudah termasuk anak yang memuliakan orang tua? Pertama, sudahkah kita memuliakan orang tua sebagaimana mereka ingin diperlakukan? Kedua, sudahkah kita secara bersungguh-sungguh mencari tahu hal-hal yang sangat diinginkan, dibutuhkan, dan diharapkan kedua orang tua kita dan berusaha untuk memenuhinya selama tidak bertentangan dengan syariat agama? Tiga, seberapa seringkah kita mengingat orang tua dan mendoakan untuk keselamatan dunia dan akhirat kedua orang tua kita? Keempat, sudahkah kita berbuat adil dalam memberikan perhatian kepada kedua orang tua kita sebagaimana kita memperhatikan pasangan kita? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebagaimana kesimpulan, marilah kita berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk kedua orang tua kita, termasuk mertua semaksimal yang kita bisa. Insya Allah mereka akan ridho kepada kita. Banyak-banyaklah bersyukur dan mendoakan kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita, membesarkan kita, mendidik dan menyayangi kita. Karena ridho Allah bergantung ridho orang tua, dan murkanya Allah termasuk murka orang tua. Maka doa orang tua pun akan didengar oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ceramah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Untuk mengakhiri ceramah ini saya akan menyampaikan sebuah pantun. Ibu harus kita hormati, hormat pula kepada ayah. Mohon maaf ceramahnya harus diakhiri, lalu berdoa bersama meminta berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.